Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, pada sesi kali ini kita akan bersama-sama melakukan pendalaman materi pada tema 3 dengan judul Makanan Sehat. Lebih khususnya lagi pada subtema 1 dengan judul Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan. Nah, pada subtema 1 kali ini kita awali dengan muatan bahasa Indonesia dengan materi iklan. Nah, apa yang disebut dengan iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Jadi, yang disajikan dalam iklan itu adalah keunggulan suatu produk atau jasa. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Coba kita lihat pada contoh iklan layanan masyarakat di sini. Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Nah, itu adalah contoh dari iklan layanan masyarakat. Tujuannya apa dari iklan tadi? Tujuannya agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Bisa saja kalian membuat iklan layanan masyarakat yang lain, contohnya mengajak masyarakat untuk meminum susu supaya tulangnya kuat. Jadi tujuannya sangat beragam. Kemudian kita lanjutkan pada muatan IPA dengan materi organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Pada materi IPA kali ini kita awali organ pencernaan serangga, sampai yang terakhir nanti adalah organ pencernaan pada mamalia. Organ pencernaan yang pertama adalah organ pencernaan serangga. Pada serangga, organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian tembolok. Jadi tembolok itu adalah penyimpanan sementara makanan. Jadi di situ makanan akan disimpan sementara. Kemudian empedal, dilanjutkan dengan lambung, kemudian usus dan anus. Jadi ketika serangga itu makan, pertama melewati mulut, kemudian disalurkan melalui saluran esofagus atau kerongkongan. Setelah itu masuk tembolok tadi. Nah, setelah tembolok masuk ke empedal, kemudian lambung. Setelah lambung masuk ke usus, kemudian yang terakhir adalah anus. Itu untuk serangga. Kemudian kita lanjutkan untuk organ pencernaan ruminansia. Apa itu ruminansia? Ruminansia itu adalah hewan memamah biak. Contoh dari hewan memamah biak itu adalah sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah. Itu adalah contoh dari ruminansia yang memamah biak. Pada organ pencernaan ruminansia dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian dilanjutkan dengan rumen, masuk mulut lagi, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan terakhir adalah anus. Nah, jadi anak-anak, organ pencernaan pada ruminansia ini termasuk yang paling unik karena bentuknya alurnya yang tergolong sangat rumit. Karena setelah masuk mulut, kemudian kerongkongan, rumen itu adalah perut besar. Jadi setelah masuk perut besar itu, makanan akan disalurkan ke mulut lagi untuk dikunyah. Itulah mengapa ketika kalian melihat sapi yang biasanya sedang istirahat itu atau lagi leyeh-leyeh, sapinya biasanya sambil memamah-mamah padahal di depannya tidak ada makanan. Nah, itu karena makanan dari rumen disalurkan kembali ke mulut, kemudian masuk ke retikulum di sini. Retikulum atau perut jala. Setelah masuk retikulum, kemudian disalurkan ke omasum.
atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan. Setelah itu masuk ke abu masum atau perut masam untuk mematikan bakteri jahat di situ. Setelah itu masuk ke usus halus untuk diambil nutrisinya. Kemudian yang terakhir adalah anus. Jadi anus adalah yang terakhir sebagai pembuangan menjadi itu ya, kotoran-kotoran sapi gitu ya. Kemudian kita lanjutkan pada organ pencernaan hewan yang lainnya. Ada ikan ini di sini. Dimulai dari mulut sampai yang terakhir adalah anus. Katak dimulai dari mulut, kemudian masuk kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan di sini. Kemudian burung dimulai dari mulut, dan yang terakhir adalah kloaka. Dan mamalia termasuk manusia ini, manusia juga termasuk mamalia ya. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui di sini. Dimulai dari mulut sampai yang terakhir adalah anus. Setelah muatan IPA tadi, kita kembali ke muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari ciri-ciri bahasa pada iklan. Jadi, apa ciri-ciri bahasa pada iklan itu? Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Kemudian ciri-ciri kalimat persuasif seperti apa? Yang pertama, iklan itu bersifat mengajak. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Ayo dan marilah, itu biasanya adalah yang sering digunakan dalam iklan. Kemudian ditulis secara menarik. Nah, biasanya kalau kita lihat iklan pada media cetak itu biasanya tulisannya akan sangat menarik supaya menarik perhatian pembacanya. Yang terakhir adalah dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Seperti itu. Contohnya Pak Fian punya iklan seperti ini. Odading mang oleh, rasanya bikin meleleh. Nah, itu adalah rima. Jadi ada dan gitu ya. Odading mang oleh, ayo beli odading mang oleh, rasanya bikin meleleh. Nah, kalau seperti itu kan penontonnya atau pendengarnya merasa tertarik. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian dilanjutkan organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, pada pencernaan manusia dimulai dari mulut, kemudian masuk kerongkongan, lambung. Di sini lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Itu ya, bisa dibaca sendiri. Dilanjutkan kembali pada muatan SPDP. Sebelumnya kalian juga pernah mempelajari ini ya. Jadi ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Apa perbedaan dari kedua nada tersebut? Kalau nada mayor itu bersifat gembira atau senang, sedangkan tangga nada minor bersifat sedih. Ini adalah contoh dari tangga nada mayor, maju tak gentar di sini. Maju tak gentar, membela yang benar, gitu kan? Itu adalah termasuk nada mayor karena bersifat semangat atau senang. Biasanya nada mayor itu diawali dan diakhiri dengan nada do. Di sini sol dan diakhiri dengan do ya, di sini do. Nah, di sini adalah contoh dari tangga nada diatonis minor karena sifatnya adalah sedih, lambat atau sedih. Ini ada syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Itu bersifat lambat atau sedih.
Kita lanjutkan pada pembelajaran 3, muatan IPS. Nah, pada muatan IPS kita akan belajar mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Jadi, karena sosial itu kan bersifat hubungan antara manusia dengan manusia ya. Jadi, bisa saja dengan individu, maksudnya orang satu dengan orang lain, bisa juga kelompok dengan kelompok lain. Itu adalah sifatnya sosial, interaksi sosial. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Selain interaksi sosial, terdapat juga interaksi dengan lingkungan hidup. Jadi seperti apa interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan? Nah, itu contohnya di sini ada nelayan yang berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungannya apa? Lingkungan laut seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada muatan PKN, keragaman di lingkungan sekitar. Jadi manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Jadi kita sebagai manusia itu tidak mungkin hidup sendiri atau tanpa mengandalkan orang lain. Contohnya, kita kalau dalam keadaan sakit biasanya membutuhkan dokter. Tidak mungkin kita menyembuhkan diri sendiri tanpa mengetahui obat-obat yang dikonsumsi. Jadi semua manusia itu saling membutuhkan. Di sini contohnya tadi, kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Jadi itu ya. Ada yang sedang menggunting rumput, ada yang sedang membungkusi rumput, ada yang sedang menyapu, gitu ya, saling berinteraksi. Kemudian kita lanjutkan pada muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pada iklan atau hal-hal apa sih yang harus ada pada iklan. Yang pertama, kita harus membuat headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Nah, tadi ya. Ada subjudul. Subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Nah, kemudian isi iklan, isinya tentang apa? Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Visual yang menarik atau gambar. Nah, di sini harus diberi supaya lebih menarik. Di antaranya adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Bisa nomor WA atau bisa nomor HP yang bisa dihubungi atau email mungkin ya. Kita lanjutkan pada muatan IPS. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Seperti tadi ya, ada yang perannya sebagai pengajar, ada yang perannya sebagai dokter, ada yang perannya sebagai pedagang. Semua itu akan sangat dibutuhkan satu sama lain. Tidak mungkin kita hidup secara individu. Oleh karena itu diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Dilanjutkan kembali pada pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia, menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Jadi iklan itu tidak ada yang sifatnya isinya itu sangat panjang. Biasanya simpel-simpel, karena kalau terlalu panjang itu namanya novel, gitu ya, atau buku. Nah, sedangkan iklan itu
yang bisa dilihat sekilas tapi menarik perhatian, seperti itu. Iklan di samping, nah di sini ada iklan. Jadi iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga gitu ya. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Kita lanjutkan pada muatan PPKN. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, di sini Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda pendapat, kita harus memberikan sikap toleransi atau bersikap toleransi kepada siapapun. Saling menghargai, seperti itu ya. Kita masuk ke pembelajaran 5. Coba kita ingat-ingat kembali proses pencernaan pada manusia. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kita hafalkan. Proses pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Hafal ya. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Jadi, apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Makanya dari mulut sampai anus itu kita rawat semaksimal mungkin dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga perilaku hidup sehat. Nah, seperti itu. Kita kembali ke muatan bahasa Indonesia. Menentukan iklan media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Nah, sebuah iklan tadi sudah ya, judul, subjudul, sampai nomor atau nama yang dapat dihubungi. Kita masuk ke pembelajaran 5, muatan SPDP. Menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, fungsinya sebagai pembentuk ritme. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalnya marakas, gendang, atau triangle. Jadi fungsinya di sini adalah membentuk ritme, gitu ya. Harus ada, biasanya kalau dalam musik itu kan ada gendang itu loh. Dung tak dung, tak dung. Nah, itu kan membentuk ritme. Sedangkan alat musik yang ada nadanya, contohnya piano, itu kan ada nadanya do, re, mi. Sedangkan pada gendang, marakas itu hanya membentuk ritme. Pembelajaran 6, kita masuk lagi ke muatan bahasa Indonesia. Membuat iklan media cetak. Jadi langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik adalah buatlah tata letak yang sederhana. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas. Buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Intinya kalau membuat iklan itu harus dengan bahasa yang simpel, bahasa yang sederhana, dan juga sangat menarik, seperti itu. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Yang pertama adalah pemersatu budaya yang beragam. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, dan dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Itu adalah manfaat kerja sama. Masuk lagi ke muatan SPDP. Jenis-jenis alat musik daerah. Alat musik daerah adalah alat musik
yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh alat musik daerah ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, sasando berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur, dan terakhir adalah kolintang Sulawesi Utara. Dan banyak lagi alat musik lainnya. Kalian bisa baca di buku pena atau di buku tema. Sekian dari Pak Fian. Sampai berjumpa di subtema 2. Terima kasih. Semoga semangat selalu untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.